Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Kita patut mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena kalau kita tidak sehat pada hari ini, mungkin kita tidak bisa menuntut ilmu pada hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi silahkan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Oke. Selanjutnya ibu akan mengambil absen ananda semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, kenapa Dino tidak hadir? Oh, Dino sakit. Kita doakan supaya Dino cepat sembuh ya. Oke. Untuk pelajaran kita hari ini, sebelum ibu memulainya, silahkan segala sesuatu yang rasanya tidak ada berkepentingan dengan pelajaran ibu hari ini disimpan. Kemudian sampah-sampah yang ada di bawah meja silahkan dikumpulkan terlebih dahulu dan buang ke tong sampah. Baik. Untuk hari ini, materi kita adalah tentang zina. Jadi ibu berharap setelah kita mempelajari tentang zina ini, anak-anak ibu mengetahui apa itu pengertian zina, apa itu dasar-dasar hukum zina, kemudian agar anak-anak ibu tahu apa-apa aja sih macam-macam zina beserta hukumannya. Baik, untuk yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang zina. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian zina? Iya, benar sekali, bagus. Zina adalah perbuatan pacaran, ya, itu adalah contohnya. Jadi, zina ini adalah hubungan yang tidak direstui oleh Allah, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan pernikahan. Itu yang dikatakan oleh zina. Kemudian, apa dasar hukum yang menjadi landasan zina ini dilarang? Itu adalah surat Al-Isra ayat 32. Di sana dijelaskan bahwa janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Maka dari itu, jangankan kita melakukan zina, mendekati zina saja kita sudah berdosa. Allah sangat melarang perbuatan zina ini. Kemudian, apa-apa saja macam-macam dari zina. Yang pertama itu adalah zina laman. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu zina laman? Ya, silahkan Doni. Benar. Zina laman ini artinya zina yang berasal dari panca indera kita. Panca indera kita. Seperti apa? Nah, seperti yang timbul dari penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, gitu. Nah, itu yang disebut dengan zina laman. Zina yang berkaitan dengan panca indera kita. Jadi zina ini bukan hanya berhubungan suami istri ya. Perbuatan kita melihat lawan jenis kita dengan hawa nafsu itu merupakan zina juga. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu juga zina. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Itulah tadi ibu katakan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan sepele yang kita tidak sadari padahal kita sedang melakukan zina. Nah,
daripada itu, kita harus menghindari juga zina laman ini. Kita harus berhati-hati karena seringkali ini terjadi tetapi kita tidak sadar gitu. Kemudian yang kedua, itu ada namanya zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, di sini maksudnya adalah orang yang sudah bersuami istri tapi tidak bisa menjaga hubungannya. Terus juga bisa disebut perselingkuhan. Nah, itulah yang disebut dengan zina muhsan. Hukuman bagi pelaku zina muhsan ini adalah dirajam. Dirajam maksudnya adalah ditimbun di tanah dan dilemparkan dengan batu hingga nyawanya melayang. Jadi itulah yang disebut dengan rajam. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hubungan suami istri yang tidak baik, kemudian terjadilah perselingkuhan. Nah, ini merupakan zina yang besar gitu dosanya. Nah, yang ketiga itu ada zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan ini maksudnya adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki ikatan pernikahan atau yang bukan mahram. Nah, itulah yang dikatakan zina ghairu muhsan. Nah, seperti yang berpacaran tadi. Karena itulah Allah melarang mengapa kita tidak boleh mendekati zina seperti pacaran. Karena dari pacaran itu nanti akan tumbuh hawa nafsu yang tidak baik yang menyebabkan zina ghairu muhsan tadi. Apa hukuman untuk ghairu muhsan ini, pelaku ghairu muhsan? Ada yang tahu? Ya, silahkan Bunga. Ya, benar sekali. Jadi hukuman untuk orang yang melakukan zina ghairu muhsan ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi intinya anak-anak ibu sekalian, kita dilarang oleh Allah untuk melakukan perbuatan zina. Kenapa begitu? Karena sudah jelas-jelas zina ini banyak sekali kemudaratannya bagi kita gitu. Dan sudah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2. Jelas sekali hukuman untuk orang-orang yang berzina itu. Dan tidak ada ampunan bagi orang-orang yang berzina kecuali mereka bertaubat gitu. Oke, mungkin itu penjelasan Ibu pada hari ini. Silahkan nanti untuk tugas anak-anak Ibu semuanya dibuat resumenya tentang pelajaran kita hari ini dan minggu depan dikumpulkan. Oke. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.